kita membahas tentang nilai-nilai anti korupsi, terlebih dahulu kita membahas tentang manfaat dan tujuan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama manfaatnya, yaitu pencegahan tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran individu mengenai dampak negatif korupsi dan cara mencegahnya. Yang kedua, meningkatkan integritas, yaitu membangun karakter yang jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang ketiga, pengembangan budaya anti korupsi, mendorong terbentuknya budaya yang menolak segala bentuk korupsi di masyarakat. Dan yang keempat, peningkatan kepercayaan publik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan swasta. Yang kedua itu tujuannya, yaitu pendidikan dan kesadaran, mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi serta pentingnya integritas. Yang kedua, pembentukan karakter, membentuk individu yang memiliki nilai-nilai anti korupsi dan menjadikan mereka agen perubahan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas, membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengenali dan melawan korupsi. Dan yang keempat, penguatan sistem, mendorong perbaikan sistem dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dan yang terakhir, keadilan dan kesetaraan, menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama tanpa harus memiliki praktek-praktek korupsi. Nilai-nilai anti korupsi terbagi menjadi 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Yang pertama jujur. Jujur yaitu lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integrasi diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap pribadi mahasiswa. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan dalam kegiatan organisasi atau kepanitiaan dengan kejujuran. Yang kedua, peduli. Peduli adalah mengindah atau memperhatikan dan menghiraukan. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Yang keempat, mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian juga dapat membentuk karakter yang kuat pada diri sendiri, seseorang untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. Melintas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Yang kelima, disiplin. Disiplin terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kedua, disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memperdayakan dirinya dalam menjalani tugas. Yang ketiga, kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Yang keenam, tanggung jawab. Penerapan nilai tanggung jawab pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk, yaitu yang pertama, mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju. Yang kedua, mempunyai attitude atau sikap yang menonjolkan generasi penerus tenaga kesehatan yang berguna di kemudian dalam mengembangkan profesinya. Yang ketiga, selalu belajar untuk menjadi generasi muda yang berguna, tidak hanya dengan belajar, akan tetapi mempunyai sikap dan kepribadian yang baik. Yang keempat, mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus. Yang kelima,
menyelesaikan tugas pembelajaran secara individu dan kelompok yang diberikan oleh dosen dengan baik dan tepat waktu. Kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladanan, ketekunan, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Dan kesederhanaan. Kesederhanaan yang berintegritas tinggi adalah seorang yang menyadari kebutuhannya dan berupa memenuhi dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak tergoda untuk hidup dengan gemilang kemewahan, dan seterusnya. Adil. Adil adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya dan tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Berani merupakan berani sendirian dalam kebenaran walaupun semua berbeda dan teman-teman sejawatnya. Melakukan perbuatan yang menyimpan dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi dan tidak takut memiliki kemang ternyata mereka mengajak ke hal-hal yang menyimpan. Sekian hasil video pembelajaran kami. Jika ada